told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Oji Touring yang keliling-keliling kemana aja. Kali ini Oji touring ke Cileunte Sukabumi ya. Geopark Cileunte Sukabumi. Oji touring start dari Bumi Serpong Damai. Ini Oji bensinnya 2 bar ya, pakai Pertalite. Nanti kalau udah tinggal 1 bar 1 balok Oji isi Pertamax nih guys. Sayang banget kemarin masih jalan-jalan masih sisa 2 bar. Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Mudah-mudahan perjalanan kali ini cerah ya, supaya pengambilan gambar view-nya lebih bagus lagi. Untuk kalian para subscriber saya doakan sekeluarga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan, supaya situasi yang sekarang ini itu sangat sulit sekali ya guys, kita rasakan untuk mencari sesuap nasi. Dan kalian jangan lupa klik tombol like-nya supaya Oji semangat lagi bikin konten ya, touring ke menjelajahi Indonesia, keliling-keliling Indonesia ya. Nah, cita-cita Oji juga mau ke 0 km ya, Sabang, ujung barat Indonesia. Kendalanya dikarenakan Oji masih sibuk ya guys, belum bisa cuti panjang, dan juga lagi membutuhkan biaya yang tidak cukup murah ya ke sana itu. Menurut pengalaman kawan-kawan Oji itu membutuhkan 14 hari perjalanan. Nah, Oji sekarang sudah sampai BSD Plaza ya. Ini lampu merah BSD Plaza. Ini masih sepi kendaraannya, suasana holiday. Kembali ke topik awal itu, kalau mau ke Sabang memang harus butuh kendaraan yang benar-benar fit, tidak sembarang kendaraan guys. Jadi
tidak hanya modal nekat saja, tapi juga kendaraan harus juga fit ya, baik itu dari segi mesin, ampas rem, dan oli gear ya harus ganti semua baru lagi. Dan jangan lupa cek aki ya guys, sama air radiator, oli itu semua ganti baru semua ya, supaya perjalanan di 14 hari tersebut itu masih nyaman guys. Kawan Oji kesana itu 14 hari, tipe perjalanannya itu santai, jadi nggak langsung ke tujuan Sabang. Beliau mampir ke Kelok 9 dan Pulau Samosir kalau nggak salah ya. Dikendalakan nggak ada dokumentasi, hanya saja beliau ini suka touring doang, bukan untuk konten ya guys. Beda sama Oji yang memang niatnya konten, touring untuk konten, apa touring untuk sekedar berbagi pengalaman ya dalam dunia touring. Ini Oji sudah di depan teras kota BSD ini. Jalanan cukup lenggang dan tidak terlalu banyak kendaraan ya. Bagi kalian yang mau touring ke Ciletuh ini, sama saja Anda kalau mau touring, jangan hanya modal nekat saja. Ini Oji sudah di Parung Bogor. Ini terkenal ikonik macetnya, nggak ada obatnya ya sini ya macetnya. Jadi kalian harus sabar sini, jaga emosi kalian ya. Ini Oji nostalgia banget di Parung ini guys. Dulu Oji tahun 2010-an itu sering lewat sini ya, menuju Puncak Bogor sama Curug Ciampea. Dulu pada tahun tersebut belum ada kamera GoPro yang murah guys. Jadi hanya bermodalkan foto-foto saja. HP paling dulu bagus ya BlackBerry ya guys, tahun segitu. HP Sony ya dulu, Samsung belum tipe Galaxy kayaknya. Sudah Galaxy ya dulu ya, Oji lupa ya. Untuk ke Ciletuh Geopark ya, Oji saranin sebelum ke sana itu cek kondisi kampas rem ya guys. Kondisi kampas rem untuk yang matic mendingan ganti oli gardan. Terus apalagi ya, kampas rem, oli gardan, sama kampas gandanya masih bagus apa enggak, itu dicek kembali supaya tidak terjadi kendala di dalam perjalanan. Karena tipe perjalanan ini itu tipe tanjakan dan kelokan maupun turunan yang sangat curam sekali. Sebelum Anda touring, seenggaknya makan dulu ya. Habis makan, ngopi, ngerokok, terus itu langsung gas lah. Supaya apa?
kondisi badan Anda fit, apalagi didoping dengan kopi kapal api, kopi hitam, sama rokok udang garam ya guys. Itu sangat enak sekali cara menikmati hidup seperti itu guys. Untuk perjalanan yang tipe datar seperti ini ya, belum terlalu nanjak ini, juga bensinnya itu pakai Pertalite nggak apa-apa ya. Kalau mau ke tanjakan atau menanjak curam ya guys, saya saranin pakai Pertamax guys. Walaupun cc Anda kecil 110 150 ya, itu saya saranin pakai Pertamax. Kalau Pertalite nggak kuat ya guys, jangan dipaksain. Nanti setelah Anda pulang dari touring, mesin Anda jebol dan banyak biaya-biaya lagi. Alhamdulillah tadi Oji sebelum berangkat touring sudah makan, sudah ngopi ngerokok ya, tinggal jalan ya. Buat jaga-jaga kesehatan ya guys. Jangan sampai di jalanan itu kita ngantuk terus membahayakan kendaraan yang lain. Kendala utama di jalan itu penyebab kecelakaan itu adalah ngantuk guys. Terus yang kedua itu main handphone, yang ketiga itu human error, keempatnya kelelahan, kelimanya ugal-ugalan guys, top speed, nyari buru-buru di jalanan. Padahal di jalanan ini ramai ya guys. Jangan sekali-sekali Anda ngebut atau apa, disayangkan nyawa Anda. Karena di bertambahnya tahun itu semakin banyak motor yang dijual gitu, makanya semakin ramai. Dulu Oji 2010 Oji pertama kalinya solo touring atau mudik ya, mudik lebaran pada tahun 2010 menuju dari Jakarta menuju ke Jawa Timur. Itu belum ada kamera buat ngevlog ya guys. Itu aja dulu jalur lingkar luar Pantura itu yang daerah Kudus Pati itu masih dibangun ya, masih tanah. Jadi Oji lewat jalan batuan tanah ya. Tapi sekarang udah dibangun ya, alhamdulillah bagus, terutama di Kota Pati dan Kudusnya. Untuk kalian yang masih ragu untuk beli NMAX, belilah Yamaha NMAX ya, dikarenakan kendaraan ini sangat comfortable ya untuk touring, dan juga performanya itu the best deh. Kalian akan merasakannya sendiri setelah kalian membelinya. Dan juga perawatan untuk Yamaha NMAX ini sangat mudah sekali ya.
Namun untuk spare partnya sih memang agak mahalan ya, cuman ya nggak kaleng-kaleng gitu. Apa yang kita dapat kenyamanan itulah yang kita peroleh. Dan jangan sekali-sekali Anda memasang spare part KW ya guys, untuk yang main Mac, sangat disayangkan. Kalau bisa ori semua ya, masih original semua. Karena kalau KW, kalau buat touring itu sangat mengganggu sekali. Ya ngomong-ngomong, ini Oji udah di Bogor ya guys, Taman Kota Bogor, lewat dikit. Hari ini juga banyak yang touring ke Sukabumi sama touring ke Puncak. Sekarang Oji sudah sampai di Pasar Ciawi. Ini pintu masuk Ciawi ya guys, menuju Jakarta. Ini Oji akan putar balik. Ini Oji nostalgia banget ya. Dulu mah nggak seperti ini Ciawi, sekarang mah tambah keren. Namun ya masih ada banyak jalan yang berlubang ya guys, tetap waspada dan hati-hati di jalan. Kalau kita belok ke kiri itu menuju ke Puncak Bogor. Puncak Bogor, Gunung Pangrango. Dan saya ini mau ngambil lajur lurus ya, lampu merah itu lurus. Kalau ke kiri ya guys. Kalau lajur ini itu khusus yang lurus doang ya, lampu merah. Jangan sampai salah belok. Daerah sini macet memang dikarenakan angkotnya yang kurang tertib ya, memakai 2 jalur untuk ngetem. Namun di depan kita itu jalurnya itu lancar ya. Untuk dari Jakarta ke Sukabumi itu lancar guys, dan sebaliknya dari Sukabumi Jakarta itu macet parah ya. Makanya akan dibuatkan jalan tol dan dibuatkan jalur-jalur alternatif lainnya supaya menghindari macet. Nah ini itu tol menuju Sukabumi dan menuju Jakarta ya, jadi nggak macet-macetan di Ciawi. Dulu itu sempat macet-macetan di situ ya, belum adanya tol, sambungan tol dari Ciawi ke Sukabumi. Dan dulu Oji pernah ke Sawarna lewat sini itu jalannya kecil guys, nggak segede gini ya, seingat Oji. Beda banget tuh sama yang sekarang. Sudah 5 tahun ya, udah beda sekali. Ini bensin Oji tinggal 2 bar ya. Oji mau, kalau tinggal 1 bar lagi Oji mau nyari pom bensin.
Untuk kalian yang bercita-cita seperti Oji menjadi touring motovlogger buat pemula, ya modalnya cuman kamera aja sih sama memori ya guys, itu doang. Motornya mah terserah Anda. Kalau bisa motor yang model terbaru ya, seperti Honda Beat atau Neojet, Yamaha Lexi itu juga bisa, atau Vision kalau suka yang kopling, sesuai selera Anda. Untuk kamera sih belilah kamera Vipro 5 Alpha ya, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Untuk menyetingnya agar supaya lancar diedit pakai aplikasi HP ya, itu ada di video Oji. Setting kamera Vipro mode malam dan mode siang. Untuk setting pengaturannya juga ada di channelnya Oji, supaya membantu kalian untuk tidak salah nanti kesusahan dalam mengedit videonya pakai aplikasi di HP ya. Ini nama jalannya di sini tuh Jalan Jakarta ke Cibadak, ke Pasar Cibadak. Ini masih daerah Bogor ya guys, Caringin kalau misalnya. Banyak sekali jalan seperti ini, gang-gang. Kalau ke kiri itu bisa tembus puncak juga ya, cuman ya jalurnya agak nanjak sih. Oji lewat yang jalur biasa aja. Nah, Oji sudah isi bensin Pertamax ya guys, di Pasir Muncang, isi full. Saya isi full Pertamax itu harganya 72.000, itu full tank ya guys. Itu trip 2 nya saya nolin. Ntar kalau udah tinggal 1 bar lagi menunggu jarak berapa ini nanti ketahuan ya guys. Untuk jarak dari BSD ke Cileto itu kurang lebih menempuh 170-an kilometer ya. Jadi membutuhkan bensin 4 liter ya guys, dari BSD ke Geopark Cileto. Dan di sana itu juga ada pom bensin ya, banyak. Jadi jangan khawatir kehabisan bensin. Wisatanya juga sangat maju sekali, tidak kayak seperti dulu ya, jalanannya kecil dan sempit. Untuk makanan khasnya Sukabumi ya guys, itu untuk oleh-olehnya itu Anda bisa membeli di dekat Pasar Cibadaknya ya. Oleh-olehnya itu mochi, yaitu sejenis kue tepung ya, tepung yang
manis ya rasanya. Isiannya itu kayak onde-onde, cuman ini tepung kayak digoreng atau dikukus ya misalnya, tapi rasanya itu empuk banget. Isinya bisa kacang hijau, keju, terus banyak sekali varian rasanya. Ini Oji sudah di daerah Sukabumi ya guys. Oji belum tahu ini daerah apa namanya. Ini sudah view-nya di pinggir laut ya guys. Kelihatan laut, kelihatan gunungnya sih, bukan laut. Untuk tingkat kesulitannya di sini itu kemacetan berada di Kecamatan Cicurug ya, Pasar Cicurug itu macet banget karena banyak pedagang pedagang kecil. Nah ini Masjid Nurul Huda. Dan jalannya masih lenggang ya, masih sepi sekali. Untuk dari Sukabumi ke Jakartanya itu orang pada balik lagi ke Jakarta untuk istirahat ya, besoknya kerja kembali. Ini sudah mulai menanjak ya guys, jalurnya guys, menanjak dan berkelok. Namun hati-hati ya, banyak yang nyebrang guys, utamakan yang mau nyebrang ya, kasihan mereka nyebrang jalan. Tetap selalu hati-hati ya guys, karena di sini tuh orangnya nggak sabaran untuk nyalip ya. Bagi kalian yang touring rombongan, jangan buru-buru ya, walaupun terjadi macet atau apa, tetap pada jalurnya. Ini Oji sudah di Rumah Sakit Alta Medika ya. Sudah memasuki daerah Cibadak. Ketika macet, untuk leadernya yang di depan, kalau jalan sudah lancar minimal 500 meter dari situ Anda berhenti dan memastikan anggota Anda itu lengkap kembali ya. Dari laporan kapten belakang. Untuk leader kedua itu yang tahu jalan tetap stay di depan supaya tidak nyasar ya yang rombongan depan tadi. Patokannya untuk pertigaan Cibadak ini ada Alfamart dan Indomart, ada plangnya Labuan Ratu ya, ke kanan Cikidang. Ini pertigaan Cibadak Cikidang, langsung disambut dengan tanjakan kelokan. Ini jalurnya yang sangat eksotis sekali, banyak sekali lika-liku ya jalanan.
Nah, untuk ngomongin touring rombongan, jadi dalam susunan kelompoknya itu touring harus ada tahu jalan, satu leader depan untuk pimpin rombongan, terus satu leader depan lagi untuk yang tahu jalan ya guys. Jadi yang leader depan dan belakang itu harus terkoneksi, harus punya intercom ya, itu agar lebih mudah berkomunikasi bila ada anggotanya yang izin istirahat, apa mau ke pom bensin atau kebelet apa ya kan, mau ke kamar mandi, ke toilet, supaya kawanan kita itu tidak hilang di jalanan maupun ketinggalan. Sebenarnya sudah canggih ya, cuman ya dalam berkelompok itu kita harus teratur ya, minimal kita lari itu 30 maksimal 60 ya, jangan terlalu kenceng banget. Apalagi ya ada yang boncengan. Kalau memang untuk tipe touring kelompok sendiri-sendiri, motornya itu maksimal itu 80 km atau 90 km juga nggak apa-apa, asal cc-nya gede. Namun pastikan jarak Anda itu 2 mobil ya, atau 1 mobil untuk pengeremannya bila terjadi rem mendadak atau apa ya guys. Banyak sekali orang yang nggak tahu medan jalanan itu, ketika touring rombongan dia main kenceng aja. Nggak semua di dalam rombongan itu tahu jalan. Beri mereka jarak ya guys, dan jangan terlalu kenceng banget supaya respon mereka itu tetap stabil ya, jadi nggak tegang. Kalau kita kenceng itu tegang semua ya. Standarnya 40-60 lah. Jalur Cibadak Cikidang ini penuh dengan eksotis, pemandangan luasnya gunung dan jalanan kelok pinggir jurang maupun hutan sawit ya, pohon sawit. Kebanyakan sih pohon sawit daerah sini. Pemandangannya sangat eksotis banget ya guys. Banyak sekali pegunungan dan tempat wisata daerah sini. Ini adalah MPC Point. Ini masih di daerah KM3 Cibadak, belum sampai di Cikidang ya. Untuk jalur sini sih banyak yang rusak ya guys.
jadi nggak bisa kenceng-kenceng banget dan harap hati-hati. Dan jagalah selalu jarak dari depan ya, supaya tidak terjadi tabrakan beruntun ya. Kalau ada jarak gitu kan enak. Di sini tuh banyak kelokan ya guys. Dan mitosnya ini, kata teman saya, beliau mengatakan walaupun motor Anda sehat pun bisa mogok loh di sini malam-malam. Dan saya membuktikan sendiri ya guys. Tapi saya menemukan mitos yang lain di sini. Dari Pelabuhan Ratu sampai ke Jalan Kiara Lawang. Mitosnya itu dari saya ya. Itu banyak serangga yang bunyi kayak ban kempes ya guys. Bunyi cis 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 cis. Itu kayak ban kempes. Nah, sini saya sudah di hutan Cipetir Cikidang, mau memasuki kecamatan Cikidang. Ini memang sudah memasuki Cikidang ya guys. Nah, itulah mitosnya jalur ini ya guys. Dan juga ini satu juga nih, yang penting juga ketika rombongan ya, touring, jangan sampai Anda terpesona dengan keindahan alam terus menerus ya, karena sangat bahaya sekali jika Anda terlalu terpesona sehingga Anda tidak fokus di jalan. Dan banyakkan ini tuh lurus, nyaman, enak, turunan tahu-tahu tiba kelokan. Dan pas kelokan itu sebelahnya adalah jurang, nggak ada pagar pengaman guys. Jadi harap hati-hati. Saran saya harus tetap fokus melihat ke jalanan ya. Anda boleh sekali-sekali melihat keindahan alamnya, tapi Anda lebih fokuskan ke jalanan supaya diri Anda selamat sampai tujuan. Di Cikidang ini terkenal juga Bukit Algoritma. Namun saya belum menemukan apa itu algoritmanya di mana gitu. Maksud dari algoritma itu yang sebelah mana? Ini saya melihatnya di kanan kiri hutan sawit ya, dan bukit-bukit yang eksotis. Apa lewat sini itu menjadikan diri kita itu pintar juga nggak tahu. Kalau lebih saya melatih respon Anda ya, melatih respon Anda untuk berkendara. Dan saran saya ya, untuk turunan ini jangan selalu tekan rem. Minimal Anda itu di 30 km per jam itu aman.
Kalau 40 pas kelokan itu udah pasti merosot, guys. Jaga kecepatan Anda di turunan itu 30 km ya. Bisa juga di 35-an lah. Kalau Anda mencapai 40 km itu udah kecepatan merah ya untuk tikungan pas turunan ya guys. Itu sangat bahaya sekali. Anda tidak bisa mengontrol kendaraan Anda, sehingga kendaraan Anda melaju lurus tidak dapat berkelok dengan sempurna, dan Anda akhirnya terjatuh. Jadi tetap fokuskan waktu Anda menemukan jalanan turunan. Jangan selalu pencet rem dan jaga selalu kecepatannya 30 km ya. 40, 50, 60 km gak apa-apa, yang penting lurus. Tapi sebelum kelokan Anda harus mengerem. Dan mengeremnya itu jangan rem belakang, rem depan aja dibantu dengan rem belakang. Itu nggak masalah, karena daya tahan rem belakang kalau gini cepet panas ya, karena dia itu tertarik gravitasi. Nah, sedangkan kalau kita pakai rem depan itu menahan gravitasi, dia hanya menahan. Beda dengan gaya tarik ya guys. Gaya menahan itu lebih ringan daripada gaya yang ditarik. Jadi untuk mengurangi kecepatan, Anda menahan gravitasi, dan ditambah lagi Anda mengurangi gaya tarik gravitasi, sehingga Anda memudahkan mengontrol kendaraan Anda yang melaju kencang supaya aman terkendali. Nah, seperti ini kita rem depan nggak masalah, terus kita lepas ya, kalau lurus gini. Nah, kita gas lagi. Nah, turunan begini kita rem, set, lepas lagi, rem lagi, lepas lagi. Nah, begitulah. Kalau lurus kita lepas, belum belokan, set, kita rem depan, lepas, rem lagi, bantu rem belakang, lepas lagi. Nah, lurus. Nah, begitulah teknik untuk pengereman. Akibat dari pengereman yang sangat fatal sekali itu yang cakram yang panas, kampas yang panas, itu nggak bakalan mampu untuk menghentikan roda Anda. Itu bahaya sekali bagi nyawa Anda ya. Untuk pertolongan pertama, jika Anda rem belum, kalau ada jalur yang penyelamat ya, habis turunan itu samping kiri itu pasti ada jalur. Nah, itu kayak gitu, Anda usahakan ke atas itu, ngambil jalur kiri ya, untuk melambat kendaraan Anda. Seperti itu, untuk menyelamatkan nyawa Anda juga, supaya rem Anda berhenti ya. Kebanyakan orang bodoh yang selalu tekan remnya itu sampai panas. Ini saya sudah sampai di Pelabuhan Ratu. Nggak nyangka cepat sekali perjalanannya. Jadi untuk
turunan itu berada di Jalan Kiara Lawang dari Cikidang. Ini saya sudah sampai di kawasan Pelabuhan Ratu. Sebelah kanan saya ini laut ya guys. Nah, itu adalah gunung-gunung yang akan saya lewati. Ini medannya nggak terlalu nanjak dan tinggi. Bagi Anda yang kehabisan bensin, jangan khawatir. Di sini itu banyak sekali pom bensin. Saya sarankan untuk isi bensin Pertamax saja untuk kesini ya guys. Ini juga bisa tembusnya ke Cibadak lagi ya guys, ke Jakarta lagi, tapi jalurnya nggak terlalu ekstrim banget, khusus untuk truk-truk gede saja. Sedangkan untuk Cikidang itu hanya untuk mobil-mobil yang kecil, nggak terlalu besar, hanya untuk motor yang kecil. Nah, ini memasuki jalur kawasan Geopark Pelabuhan Ratu, atau sebutnya apa ya, BMKG-nya lah. Ini sebelah kiri saya ada makam BMKG Geofisika Pelabuhan Ratu ya, daerah sini. Jalurnya bagus ya guys, tidak seperti ke Sawarna itu jelek ya jalannya. Ini masih ada orang hajatan guys. Untuk memasuki pedesaan ini Anda tidak boleh di atas 40 km, dikarenakan banyak sekali orang hajatan maupun nyebrang ya. Nah, saya udah di Desa Simpenan, Pelabuhan Ratu. Nah, itu banyak sekali yang touring rombongan. Desa Simpenan, ada angkot warna kuning, ciri-cirinya. Desa ini juga sangat eksotis sekali, disuguhi dengan pemandangan laut sebelah kanan dan gunung yang tinggi. Habis Desa Simpenan, ini memasuki ke Desa Sangrawayang. Ini banyak sawah yang dekat gunung ya, sangat eksotis sekali. Jalanan juga sudah dicor ya, sudah dicor dan bagus untuk dilewati. Namun banyak kelokan juga, harap hati-hati. Nah, ini saya memasuki Geopark Pelabuhan Ratu ya. Di sebelah kanan saya ini sudah lautan ya. Pantai Loji ya guys. Bagi Anda yang mau nginep ya silakan. Di sini banyak sekali fasilitas penginapan, hotel, villa yang eksotis, yang bagus. Ini silakan yang di sini maupun yang villa kecil ya, kayak kos-kosan juga ada ini.
maupun segede rumah juga ada. Ini memasuki daerah Pantai Loji, Pelabuhan Ratu. Di sini juga tak kalah dengan tanjakan dan turunan ya. Sangat indah sekali ya guys. Sekarang saya sudah memasuki jalur pintu masuk Geopark Ciletuh. Banyak sekali villa, musola, masjid, pom mini juga ada. Ini sudah memasuki kawasan Geopark Ciletuh, Jalan Cimanduring. Bagi kalian sewa villa itu bisa tanya di sini ya guys, mana aja sih abangnya ya. Harganya juga murah sekali, dari 100 ribuan ada yang 500 ribuan. Ini gerbang masuk Geopark Ciletuh ya. Nah ini ada penjaganya, bisa tanyakan villa ke abang ini ya. Untuk parkir masuknya itu dikenakan biaya 5.000 saja. Jadi sangat murah sekali ya guys. Silakan Anda ke sini dan Anda pun tidak akan kecewa di sini. Sekian video kali ini ya guys. Jangan lupa dukung saya, subscribe dan like-nya ya. Semoga kalian sehat semua. Terima kasih. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah.